Kisah mengharukan Nuaiman dan pedagang madu. Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang sahabat bernama Nuaiman bin Amr al-Ansari. Ia adalah seorang yang berhati tulus, penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan dikenal karena kelucuannya yang khas. Banyak kisah humor tentang Nuaiman, tetapi di balik itu semua, tersimpan kelembutan dan keikhlasan yang luar biasa dalam hatinya. Suatu hari di Madinah, seorang pedagang dari luar kota datang membawa sebuah bejana besar berisi madu yang berkualitas tinggi. Madu pada masa itu merupakan barang yang sangat berharga, bahkan menjadi salah satu makanan favorit Rasulullah SAW karena khasiatnya yang menyehatkan. Nuaiman melihat pedagang itu berdiri di pasar, menawarkan dagangannya. Saat itu, Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya sedang berkumpul di sekitar masjid. Nuaiman yang sangat mencintai Rasulullah SAW ingin sekali menghadiahkan sesuatu yang istimewa untuk beliau, namun ia sendiri tidak memiliki banyak harta. Timbul ide di benak Nuaiman. Ia mendekati pedagang itu dengan senyum ramah dan berkata, "Wahai saudaraku, maukah kau memberiku sedikit waktu? Aku ingin membeli madu ini untuk seorang tokoh mulia di kota ini." Pedagang itu, dengan harapan mendapatkan pembeli, menyetujui. Tanpa membawa uang, Nuaiman segera mengambil bejana madu tersebut, membawanya ke rumah Rasulullah SAW. Setibanya di rumah Nabi, dengan penuh semangat dan kebahagiaan, Nuaiman mempersembahkan madu itu dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah hadiah dariku untukmu." Rasulullah SAW tersenyum bahagia menerima pemberian itu. Rasulullah sangat menghargai hadiah, sekecil apapun, apalagi ini berupa madu yang beliau sukai. Beliau pun memuji kebaikan Nuaiman dan menerima madu tersebut. Namun tidak lama kemudian, pedagang yang merasa belum menerima pembayaran mencari Nuaiman. Ia berkeliling bertanya-tanya sampai akhirnya menemukan rumah Rasulullah. Dengan hati-hati, pedagang itu berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki tadi mengambil maduku dan membawanya ke sini, namun ia belum membayar. Aku hanya seorang pedagang kecil dan aku membutuhkan uang itu." Rasulullah terkejut mendengar cerita tersebut. Beliau kemudian memanggil Nuaiman dan bertanya, "Wahai Nuaiman, apa yang telah kau lakukan?" Dengan polos dan jujur, Nuaiman berkata sambil menundukkan kepala, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak mempunyai uang untuk membeli madu itu. Aku hanya ingin engkau menikmati sesuatu yang engkau sukai. Aku tahu engkau mencintai madu, dan aku juga tahu bahwa engkau tidak akan membiarkan orang lain dirugikan." Mendengar jawaban penuh ketulusan itu, Rasulullah SAW tersenyum lebar. Beliau tidak marah sedikit pun. Sebaliknya, beliau malah tertawa kecil penuh kasih, karena beliau memahami betapa besar kecintaan dan niat baik Nuaiman. Akhirnya, Rasulullah SAW sendiri yang membayar harga madu tersebut kepada si pedagang, bahkan memberinya tambahan sebagai bentuk penghargaan. Kisah ini tersebar di kalangan para sahabat, dan mereka mengenang Nuaiman sebagai sosok yang bukan hanya pandai menghibur, tetapi juga menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah dengan cara-cara yang unik dan mengharukan. Nabi Isa AS adalah putra dari Maryam binti Imran, seorang wanita yang sangat suci dan taat beribadah. Sejak kecil, Maryam telah diserahkan oleh ibunya untuk beribadah di mihrab dan diasuh oleh Nabi Zakaria AS. Saat Maryam sedang menyendiri di tempat ibadah, datanglah malaikat Jibril dalam rupa manusia untuk menyampaikan kabar dari Allah, bahwa Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki yang suci. Maryam terkejut karena ia belum pernah disentuh oleh laki-laki, namun Jibril menjelaskan bahwa itu adalah kehendak Allah. "Lebih besar dari, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Qs. Maryam, 19. Maryam kemudian mengasingkan diri dan melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma di daerah Bethlehem. Saat itu, Allah memerintahkan Maryam untuk tidak berbicara kepada siapapun, dan bahwa Isa akan berbicara sendiri untuk menjelaskan siapa dirinya. Ketika Maryam kembali ke kaumnya dengan membawa bayi Isa, mereka menuduhnya berzina. Namun, bayi Isa berbicara di dalam gendongan. "Lebih besar dari, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Qs. Maryam, 32. Masa kecil yang penuh mukjizat. Nabi Isa tumbuh dengan cepat dan memiliki banyak keistimewaan.
Sejak kecil, ia dikenal suci, cerdas, dan mampu melakukan hal-hal luar biasa atas izin Allah. Ia tidak pernah menyembah selain Allah dan menyeru orang-orang untuk bertakwa kepadanya. 3. Diangkat menjadi nabi. Ketika dewasa, Allah mengangkat Isa sebagai nabi dan mengutusnya kepada Bani Israel yang telah banyak menyimpang dari ajaran sebelumnya. Ia membawa kitab Injil yang berisi petunjuk dan cahaya kebenaran. Nabi Isa menyempurnakan syariat Nabi Musa AS dan menegaskan kembali bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa. 4. Mukjizat Nabi Isa. Untuk memperkuat dakwahnya, Allah memberikan Isa berbagai mukjizat besar, antara lain menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penderita penyakit kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, mengetahui isi hati dan makanan orang lain, membuat burung dari tanah liat lalu menghidupkannya dengan napasnya, atas izin Allah. Lebih besar dari, aku membuat dari tanah berbentuk burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi burung yang hidup dengan izin Allah. Qs. Ali Imran, 49. Mukjizat ini seharusnya membuat kaumnya beriman, namun banyak dari mereka tetap membangkang. 5. Penolakan dan fitnah Bani Israel. Sebagian besar Bani Israel tidak menerima ajaran Nabi Isa. Para pemuka agama merasa terganggu karena Isa membongkar kebusukan dan kepalsuan mereka. Mereka lalu merencanakan pembunuhan atas dirinya dan menghasut penguasa Romawi untuk menangkap dan menyalib Isa. Namun, Allah memiliki rencana lain. Ketika musuh-musuhnya hendak menangkapnya, gagal jadi miskin. Kisah Abdurrahman bin Auf. Pada suatu siang yang terik di Madinah, debu pasar masih beterbangan, aroma rempah dan keringat bercampur di udara. Di tengah hiruk-pikuk para pedagang, tampak seorang lelaki berdiri dengan tenang, memandang barisan kios yang sederhana. Bajunya lusuh, bekalnya hanya beberapa keping uang, tapi matanya menyala penuh semangat. Dialah Abdurrahman bin Auf, seorang bangsawan Quraisy, sahabat dekat Rasulullah, yang baru saja berhijrah dari Mekah tanpa membawa harta sedikitpun. Ia datang sebagai orang asing, tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa modal. Namun ketika Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi, seorang Ansar yang kaya raya dan murah hati, ia membuat keputusan yang mengejutkan. Lebih besar dari, semoga Allah memberkahimu, wahai Sa'ad. Tapi aku tidak butuh hartamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Kalimat itu menjadi titik awal dari kisah luar biasa, kisah seorang lelaki yang ingin zuhud, ingin hidup sederhana karena Allah, namun justru, gagal jadi miskin, karena Allah menurunkan berkahnya tanpa henti. Hari-hari berlalu, Abdurrahman mulai berdagang mentega dan keju. Ia tidak pernah menipu, tidak pernah mengurangi timbangan, dan selalu jujur dalam berdagang. Ia tersenyum kepada semua pelanggan, bahkan memberi lebih saat menimbang. Rezeki mengalir deras. Allah membukakan pintu-pintu keberkahan dari segala arah. Tak lama kemudian, ia sudah bisa menikah, membeli rumah, dan memiliki toko sendiri. Rasulullah SAW tersenyum melihatnya. Lebih besar dari, wahai Abdurrahman, kelihatannya engkau sudah menikah. Lebih besar dari, benar, wahai Rasulullah, aku beri mahar sepotong emas. Nabi hanya tersenyum bahagia dan mendoakan keberkahan untuk pernikahannya. Kekayaan Abdurrahman bin Auf terus bertambah. Hartanya melimpah, namun hatinya tetap rendah. Ia menyadari bahwa dunia hanyalah titipan. Ketika Rasulullah menggalang dana untuk perang Tabuk, Abdurrahman datang dengan setengah dari seluruh hartanya. Emas, perak, unta, dan kuda ia sumbangkan dengan tulus. Lebih besar dari, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abdurrahman? Tanya Rasulullah. Lebih besar dari, aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka, jawabnya mantap. Sahabat-sahabat terdiam. Inilah orang yang tak bisa jatuh miskin, bukan karena hartanya banyak, tetapi karena hatinya penuh iman dan keikhlasan. Suatu hari, Abdurrahman berjalan melewati makam Uhud. Ia memandangi kubur para syuhada, lalu matanya berkaca-kaca. Lebih besar dari, mereka mati syahid di masa sulit, sementara aku masih hidup dan mendapatkan begitu banyak dari dunia. Aku khawatir Allah sudah berikan semua balasanku di dunia ini.
Ia kemudian menangis. Ia mengingat Mus'ab bin Umair, sahabatnya yang dahulu hidup mewah namun meninggal dalam keadaan hanya memiliki sehelai kain sebagai kafan. Abdurrahman merasa kecil. Ia ingin hidup seperti Mus'ab. Ia ingin hidup miskin dan mati sederhana. Namun Allah menulis takdir lain untuknya. Setiap kali ia berniat melepaskan harta, Allah melipat gandakan balasannya. Setiap kali ia memberi, Allah memberinya lebih. Ia ingin miskin, tapi Allah berkahi ia menjadi kaya. Menjelang akhir hayatnya, Abdurrahman memanggil ahli warisnya. Ia membuat wasiat, sebagian besar hartanya disumbangkan untuk Islam. Ia membebaskan ratusan budak. Ia mewariskan harta kepada para janda Rasulullah SAW. Ketika berita itu sampai ke Aisyah, istri Nabi, ia menangis dan berdoa. Lebih besar dari, semoga Allah memberinya minuman dari telaga surga. Dan di hari wafatnya, seluruh Madinah berkabung. Ia dimakamkan di Baqi, bersama para sahabat mulia. Utsman bin Affan sendiri yang menyalatkannya. Kendi nenek moyang Abu Nawas. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa ingin menguji kepintaran Abu Nawas lagi. Sudah menjadi kebiasaan di istana, kalau Raja bosan, ia mencari hiburan dengan memberikan perintah aneh-aneh kepada Abu Nawas. Ia tahu Abu Nawas selalu bisa keluar dari situasi sulit dengan kecerdikannya yang luar biasa. Pagi itu, Raja memanggil seorang pengawal dan berkata, "Lebih besar dari, pergilah. Panggil Abu Nawas ke istana. Aku punya tugas khusus untuknya." Pengawal segera menjemput Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Raja, Abu Nawas membungkuk hormat. Raja lalu berkata, "Lebih besar dari, wahai Abu Nawas, aku ingin engkau mencarikan kendi peninggalan nenek moyangmu. Aku ingin melihat bagaimana bentuknya. Aku beri waktu 3 hari. Jika kau gagal, siap-siaplah menerima hukuman." Abu Nawas tentu saja terkejut. Kendi nenek moyang, bagaimana mungkin ia menemukan barang kuno yang mungkin sudah hancur dimakan zaman? Namun ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru tersenyum dan berkata, "Lebih besar dari, baik, tuanku. Hamba akan berusaha sebaik mungkin." Setelah keluar dari istana, Abu Nawas berjalan sambil berpikir keras. Ia tahu, tidak mungkin mencari kendi nenek moyangnya yang asli. Maka ia merencanakan sebuah akal. Ia pergi ke pasar loak dan mencari sebuah kendi tua, yang sudah usang, penuh retakan, dan warnanya sudah pudar. Ia membelinya dengan harga murah. Di rumah, kendi itu ia bersihkan sedikit saja, cukup supaya tetap tampak tua. Ia lalu membawa kendi itu ke istana pada hari ketiga. Di hadapan raja dan para menteri, Abu Nawas mempersembahkan kendi itu dengan sikap hormat. "Lebih besar dari, inilah, tuanku, kendi warisan nenek moyang hamba. Sudah sangat tua dan rapuh. Mohon berhati-hati." Raja menerima kendi itu dengan ragu. Ia memerintahkan seorang pelayan, "Lebih besar dari, isi kendi ini dengan air, aku ingin melihatnya." Pelayan pun menuangkan air ke dalam kendi itu. Tetapi begitu dituangkan, air langsung merembes keluar dari retakan-retakan kendi, menetes ke lantai. Raja mengernyitkan dahi, tampak tidak puas. "Lebih besar dari, Abu Nawas, kendi macam apa ini? Bocor semua." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Lebih besar dari, ampun tuanku, bukankah kendi ini sudah sangat tua? Sudah ratusan tahun umurnya. Wajar jika retaknya banyak dan tak mampu lagi menahan air. Justru karena itulah kendi ini membuktikan keasliannya sebagai warisan nenek moyang hamba." Para menteri yang mendengar jawaban itu saling pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Bahkan Raja Harun al-Rasyid sendiri tak kuasa menahan tawanya. Akhirnya, Raja berkata, "Lebih besar dari, wahai Abu Nawas, sungguh engkau ini tiada tanding dalam kecerdikan. Aku puas, kau bebas dari hukuman, bahkan aku akan memberimu hadiah." Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah emas dari Raja, lagi-lagi lolos dari tugas mustahil berkat kecerdasan dan kelicikannya. Abu Nawas dan ikan ajaib. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan santai di pinggir sungai. Ia tidak punya tujuan pasti seperti biasa, pikirannya sibuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Ketika sedang melamun, ia melihat sesuatu berkilauan di tengah sungai.
Penasaran, ia pun mendekat dan terperanjat melihat seekor ikan besar berwarna emas yang melompat-lompat, seolah-olah meminta tolong. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menceburkan diri ke dalam air dan menangkap ikan itu. Tapi sebelum ia sempat memasukkannya ke dalam karung, ikan itu berbicara dengan suara lembut. "Wahai orang baik, tolong lepaskan aku. Sebagai gantinya, aku akan mengabulkan satu permintaanmu." Abu Nawas yang terkenal licik tapi cerdik itu tersenyum lebar. Ini tentu kesempatan langka, ia berpikir keras. Ia tidak mau meminta sesuatu yang biasa-biasa saja. "Aku ingin menjadi orang terkaya di kota tanpa perlu bekerja seumur hidupku," kata Abu Nawas dengan percaya diri. Ikan itu mengangguk sebisa mungkin seperti ikan, dan berkata, "Lepaskan aku sekarang, dan saat matahari terbenam nanti, keinginanmu akan terkabul." Abu Nawas pun melepaskan ikan itu dengan hati berbunga-bunga. Ia membayangkan rumah besar, emas bertumpuk-tumpuk, makanan lezat setiap hari, dan tentu saja, hidup tanpa kerja. Menjelang senja, ketika matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas pulang ke rumahnya yang sederhana. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat halaman rumahnya penuh dengan orang-orang kota membawa berbagai hadiah, peti-peti emas, pakaian sutra, kereta kuda, bahkan sekumpulan budak yang siap melayani. Semua orang bersorak, "Hidup Abu Nawas. Mulai hari ini, engkau pemilik kota. Semua ini milikmu." Abu Nawas nyaris tidak percaya. Ia mencubit pipinya sendiri, sakit. Ini nyata. Namun sebelum ia sempat menikmati kekayaannya, muncullah seorang lelaki tua berpakaian lusuh. Ia membawa sebuah gulungan surat dan membacakannya di hadapan semua orang. "Wahai Abu Nawas, berdasarkan perjanjianmu dengan ikan ajaib, mulai malam ini engkau harus menghibur rakyat kota setiap malam dengan cerita-cerita lucu. Jika dalam satu malam saja mereka tidak tertawa, semua kekayaanmu akan lenyap seperti embun di pagi hari." Abu Nawas ternganga. Ia tidak menyangka ada syarat semacam itu. Tantangan baru. Malam itu, Abu Nawas tampil di tengah alun-alun. Semua warga berkumpul, menunggu ceritanya. Dengan gugup, Abu Nawas memulai. Pada suatu hari, seekor kuda meminjam sandal kepada seekor ayam. Mendengar pembukaannya saja, orang-orang sudah tergelak. Abu Nawas bercerita dengan gerakan kocak, suara lucu, dan mimik muka yang membuat semua orang tak kuasa menahan tawa. Malam demi malam berlalu. Abu Nawas tidak hanya bercerita, tapi juga menyanyi, berpantun, bahkan menari dengan gaya aneh yang membuat semua orang terpingkal-pingkal. Namun tentu saja, tidak mudah. Ada malam-malam ketika Abu Nawas kehabisan ide. Pernah suatu malam, saat ia merasa buntu, ia malah terpeleset di panggung, jatuh bergulingan, tapi justru, semua orang tertawa lebih keras daripada biasanya. Abu Nawas akhirnya sadar, membuat orang lain bahagia ternyata lebih membahagiakan daripada sekadar menumpuk harta. Akhir cerita, berkat kecerdasannya, Abu Nawas tetap menjadi orang terkaya di kota, bukan hanya karena harta bendanya, tapi juga karena cintanya kepada rakyat. Ia menjadi simbol kebahagiaan dan kecerdikan. Dan ikan ajaib itu, konon, ia masih berenang di sungai yang sama, menunggu orang lain yang cukup cerdik, dan cukup berani, untuk membuat permintaan yang benar-benar berarti. Pada suatu hari yang cerah di negeri Baghdad, pasar utama ramai sekali. Para pedagang menjajakan dagangan mereka, dari kain sutra, rempah-rempah harum, hingga keledai-keledai tangguh untuk mengangkut barang. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba terdengar suara ribut. Dua orang pedagang, sebut saja mereka Ali dan Karim, bertengkar hebat. Ali berteriak-teriak, menunjuk-nunjuk Karim, sementara Karim tak mau kalah dan membalas dengan suara keras. "Aku ditipu, keledai ini sakit, tidak bisa dipakai bekerja," teriak Ali sambil menarik keledai kurus di sampingnya. "Omong kosong, keledai itu sehat saat kau membelinya dariku," balas Karim dengan sengit. Keributan itu menarik perhatian warga pasar. Orang-orang mulai berkerumun, berbisik-bisik ingin tahu apa yang terjadi. Beberapa dari mereka mencoba menenangkan, tapi sia-sia. Akhirnya, salah satu orang tua yang dihormati di pasar berkata, "Bawa saja mereka ke hakim. Biar hakim yang memutuskan siapa yang benar." Namun masalahnya, hakim kota sedang pergi ke kota sebelah dalam urusan kerajaan.
Penduduk pun kebingungan. Tiba-tiba salah satu warga mengusulkan, bagaimana kalau kita minta Abu Nawas yang jadi hakim sementara? Dia terkenal cerdas dan adil. Semua setuju. Maka utusan pasar segera memanggil Abu Nawas, si tokoh legendaris yang terkenal dengan akalnya yang luar biasa. Abu Nawas, dengan pakaian sederhana dan wajah tenang, datang ke tengah pasar. Ia diiringi sorak-sorai kecil dari orang-orang yang penasaran bagaimana ia akan menyelesaikan masalah itu. Ia duduk di atas sebuah kursi kayu tinggi yang biasa digunakan untuk pedagang memajang barang, seolah itu adalah singgasana hakim. Dengan suara tenang tapi tegas, Abu Nawas membuka sidang dadakan itu. "Wahai Ali dan Karim, ceritakan masalah kalian dengan jujur di hadapan orang banyak, dan aku akan memberikan keputusan." Ali maju terlebih dahulu. Ia menceritakan bahwa ia membeli keledai dari Karim beberapa hari yang lalu dengan harga mahal. Tapi begitu sampai di rumah, keledai itu hanya duduk, tidak mau berjalan, apalagi mengangkut barang. Ia merasa ditipu dan menuntut uangnya dikembalikan. Karim tidak mau kalah. Ia bersumpah bahwa saat ia menjual keledai itu, keadaannya sehat walafiat. Ia menuduh Ali tidak tahu cara memperlakukan keledai dengan benar. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Aku butuh bukti. Bawalah keledai itu ke sini." Maka Ali membawa keledai itu ke hadapan Abu Nawas. Keledai itu tampak lesu, duduk diam tanpa mau bergerak. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Dengan langkah perlahan, ia mendekati keledai. Ia mengamati tubuh keledai itu, mengelus-elus lehernya, menepuk-nepuk punggungnya, dan akhirnya membisikkan sesuatu ke telinganya. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Abu Nawas. Setelah itu, dengan gerakan halus namun tegas, Abu Nawas menarik pelan ekor keledai, dan tiba-tiba, keajaiban terjadi. Keledai itu bangkit berdiri, menggeliat sebentar, lalu mulai berjalan mengikuti Abu Nawas seperti anak kecil yang taat pada ayahnya. Orang-orang tercengang. Mereka bertepuk tangan kecil, sebagian tertawa karena tak menyangka keledai itu bisa bergerak. Abu Nawas lalu berkata, "Wahai para saksi sekalian, lihatlah. Keledai ini bukan sakit, melainkan malas. Ia tidak mau tunduk kepada tuannya karena tuannya tidak tahu cara memperlakukannya dengan baik. Ini bukan kesalahan penjual." Ia melanjutkan dengan bijak. Dalam jual beli, pembeli harus memastikan keadaan barang sebelum transaksi selesai. Karena itu, jual beli ini sah, dan tidak ada yang berhak meminta kembali uangnya. Ali terdiam, menahan malu. Ia sadar bahwa sebenarnya ia sendiri yang kurang sabar dan kurang pengalaman dalam menangani keledai. Karim pun tersenyum lega, sementara orang-orang memuji kecerdasan Abu Nawas. Mereka berkata, "Benar-benar hakim dadakan yang lebih bijak dari hakim sungguhan."